Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. NIM 19040534. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahan di Sumatera Barat. Berbagai proses geomorfik baik endogenik maupun eksogenik telah membentuk rangkaian bentuk lahan yang sekarang ada. Secara morfogenesis, Kabupaten Agam terdiri atas bentuk-bentuk lahan tektonik dan vulkanik yang secara umum membentuk perbukitan dan pegunungan. Sedangkan proses fluvial, vulkanik, dan marin membentuk bentuk lahan yang datar. Bentuk lahan yang terbentang luas di daerah penelitian adalah grup bentuk lahan vulkanik. Danau Maninjau sebesar 51,9% dari total luas Kabupaten Agam. Bentuk lahan perbukitan atau pegunungan yang berada di bagian timur Kabupaten Agam merupakan bagian dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera. Di kawasan ini terdapat rangkaian pegunungan vulkanik seperti Gunung Api Merapi, Gunung Api Singgalang, dan Gunung Api Tandikat. Bagian bawah merupakan daerah pengendapan hasil proses denudasi gunung api tersebut yang membentuk dataran vulkanik. Kemudian terbentuknya dataran di Sumatera Barat. Di bagian tengah Kabupaten Agam merupakan daerah vulkanik Maninjau yang dicirikan oleh Danau Maninjau. Dari citra tampak bahwa danau ini dikelilingi oleh tebing kaldera hasil letusan gunung api Sitinjau. Gunung api ini saat sekarang mungkin sedang dalam masa istirahat, karena di dalam kaldera tidak terdapat suatu aktivitas vulkanik. Di bagian barat Kabupaten Agam topografinya tampak kontras dengan bagian ini, karena merupakan dataran fluvial dan dataran marin. Dataran fluvial terbentuk akibat endapan dari bahan vulkanik gunung api Sitinjau dan bahan-bahan dari pegunungan di sekitarnya. Dataran marin terbentuk akibat agen geomorfik marin, seperti arus gelombang dan juga agen geomorfik angin, yang membawa butiran pasir dari tepi pantai atau gisi ke arah daratan. Berhubung kegiatan vulkanik tampaknya sudah terhenti, maka proses denudasional mendominasi wilayah ini yang ditandai dengan torehan-torehan pada bentuk lahan. Pegunungan denudasional dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan torehannya, yaitu pegunungan denudasional tertoreh sedang dan pegunungan denudasional tertoreh berat. Torehan yang terbentuk pada pegunungan ini merupakan indikasi dari umur pegunungan tersebut dan resistensi material yang menyusunnya. Mengingat batuan yang menyusunnya relatif sama, yaitu dari material vulkanik, maka semakin banyak torehan yang terdapat pada pegunungan ini. Diindikasikan mempunyai umur yang lebih tua dibandingkan dengan bentuk-bentuk lahan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan penelitian perkembangan geologi, Pulau Sumatera dibagikan menjadi 5 zon. Basin tersier di Sumatera Timur AC disebut dengan zon pertama. Rangkaian pegunungan berbongkah di sebelah utara Umbilin disebut zon yang kedua. Zon 4 barisan merupakan zon ketiga. The Schiefer barisan E tergolong zon yang keempat, kecuali zon Schiefer barisan di sebelah utara Padang, dan Haik barisan F termasuk zon yang kelima. Zon pertama dan zon yang zon yang kedua dan zon yang ketiga termasuk unsur luar, terletak di sisi timur dari Bukit Barisan. Lengkung Gantiklin di Bukit Barisan terangkat pada zaman Pleistosen merupakan zon keempat dan kelima. Kemudian Tobel 1971 membedakan elemen-elemen tektonis dan morfologi Sumatera, yaitu dataran aluvial terbentang di pantai timur, selanjutnya tanah endapan forelan tersier atau peneplain dengan pegunungan 30, selanjutnya depresi subbarisan, terus barisan depan atau for barisan dengan massa lipatan berlebihan.
Kemudian barisan dengan lipatan yang hebat dan batuan metamorf. Terus selanjutnya barisan tinggi atau hike barisan dengan vulkan muda. Terakhir dataran aluvial terbentang di pantai barat. Sekian, terima kasih dan jangan lupa tersenyum.